Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Tiara Okia, NIM 220896. Saya akan mempresentasikan tugas untuk seminar olahraga. Ini saya akan mempresentasikan tentang materi tenis elbow. Daerah olahraga pada tenis elbow. Dari yang pertama, yaitu tentang anatomi dan biomekanika cedera. Nah, tenis elbow adalah peradangan pada tendon flexor pergelangan tangan di epicondylus medial. Nah, terjadi karena aktivitas berulang, bukan hanya pada pegolf, tapi juga atlet dan pekerja manual. Eh, Sejarah sejarah ini terjadi di sisi dalam siku, yaitu di epicondylus medial, melibatkan otot-otot flexor seperti flexor carpi radialis, pran, pra, pronator teres, dan lain-lain. Nah, gerakan fleksi dan pronasi pergerakan tangan menyebabkan mikrotrauma pada tendon. Jadi yang kedua yaitu tentang struktur yang terdampak. Nah, struktur yang terdampak pada cedera ini yaitu terutama pada tendon flexor carpi radialis dan pronator teres. Walaupun di sini ada di bagian lengan bawah itu ada 4 otot, tapi yang terdampak atau yang sangat-sangat berpengaruh itu pada 2 otot. Palmaris, longus, dan flexor digi nggak bisa nggak bisa terlibat, tapi kurang terdampak gitu. Nah, cedera menyebabkan gangguan pada stabilitas dan fungsi biomekanik lengan bawah. Materi selanjutnya itu penyebab dan mekanisme cedera. Nah, mekanisme pada cedera itu eh, pada kelompok tersebut itu umumnya berkaitan dengan aktivitas gerakan repetitif atau dan aorus dari otot-otot flexor dan pronator lengan bawah. Nah, akibatnya itu aktivitas repetitif seperti mengangkat beban, memutar obeng, atau mengayun raket. Overius atau gerak atau penggunaan yang berlebihan, teknik olahraga atau kerja yang salah, peralatan tidak sesuai, serta kelemahan pada otot gitu. Mikrotrauma juga bisa menyebabkan juga dari cedera ini. Yang materi selanjutnya itu tanda dan gejala. Jadi pada sisi dalam siku, menjalar ke lengan bawah adalah merupakan salah satu tanda dari cedera ini. Lalu nyeri itu juga terdapat saat kita mengepalkan tangan atau fleksi pergelangan tangan seperti menggenggam sesuatu yang seperti bola gitu ya, atau sushi. Itu akan terasa nyeri di bagian flexor lengan bawah atau tepatnya di epicondylus radialis. Kelemahan pada genggaman itu juga bisa membuat kekakuan pada si sama saat di pagi hari. Selanjutnya tentang pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik pada olahraga pada cedera golfers elbow ini yaitu ada dua. Yang pertama ada resistant Wirtz flexion test. Nah, nyeri itu saat kita melakukan seperti gerakan tangan di sini, lalu di gini kan, eh, lengan itu ditahan, lalu pergelangan tangan coba melakukan tekanan atas, itu akan terasa nyeri di bagian flexor lengan bawah pada tepatnya di epicondylus medial. Maka bisa dipastikan itu salah satu ciri bisa dipastikan terkena cedera. Yang kedua itu ada tes palpasi epicondylus medial. Nah, itu saat tangan kita dibawa lurus ke samping, lalu ke bawah, tangan ini, pergelangan tangan kita ditarik atau ditekan untuk ke bawah. Itu menyebabkan tekanan dan menyebabkan rasa sakit pada penderita uh, golfers elbow. Terdapat rasa nyeri itu di bagian flexor lengan bawah, eh, tepatnya di epicondylus medial. Nah, pemeriksaan tambahan itu bisa seperti passive stretch test atau grip stretch test. Ya,
risiko. Nah, faktor risiko dari golfer elbow ini tentunya adalah teknik yang salah, latihan berlebihan, atau kurangnya pemanasan. Itu akan faktor-faktor yang bisa menyebabkan risikonya, risiko terjadinya cedera golfer elbow. Nah, pada usia 35 tahun ke atas, itu juga merupakan bisa menjadi lebih rentan terkena cedera ini, karena mereka mempunyai otot dan sendi yang lebih lunak atau lebih fleksibel, lebih ya lebih rentan dia terkena. Kalau itu eh, kalau untuk program latihannya nanti itu bisa kita samakan prinsipnya. Untuk wanita dan untuk pria itu sama, tapi sesuaikan dengan kekuatan ototnya masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya, buffer elbow ini adalah eh, cedera overuse yang pada tendon flexor menyebabkan nyeri dan apa tuh menyebabkan nyeri di sisi dalam siku. Diagnosisnya itu melibatkan pemeriksaan fisik seperti yang tadi, lalu bisa juga dengan memeriksa faktornya seperti teknik yang buruk, overtraining, usia, dan kurang pemanasan harus diwaspadai juga dalam mencegahnya faktor risiko dari cedera ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.